Oke, balik lagi di Jalin Ngopi Podcast. Ngobrol pintar, bikin happy. Gimana kabar teman-teman Jalin Besti? Ketemu lagi sama gue Reza Orlando, kesayangan kalian. Jadi di Jalin Ngopi kita bakal ngobrolin segala sesuatu tentang Jalin ya. Mulai dari bisnisnya, dan tentunya kita selalu mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya dan juga menginspirasi. Jadi buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, langsung cek link ada di deskripsi video ini. Biar kalian gak ketinggalan episode-episode sebelumnya. Dan gue juga mau ngingetin buat teman-teman Jalin Besti untuk follow Instagram kita di @jalin.id. Nah, buat teman-teman Jalin Besti yang penasaran tentang Jalin, kalian juga bisa cek website kita di www.jalin.co.id. Nah, di episode kali ini cukup menarik nih ya. Kita akan membahas salah satu member kita juga, member Jalin juga gitu ya. Dengan topik kita akan membahas tentang payment gateway nih teman-teman. Nah, sudah hadir di studio. Ini beliau adalah Chief Executive Officer dari WinPay yang mana merupakan grup dari PT Bima Sakti Multisinergi. Sudah ada Pak Ahmad Mirza Alif Syahril. Selamat datang Pak Mirza. Selamat datang. Terima kasih banyak Pak Reza atas waktu yang diberikan. Satu kehormatan buat saya. Thank you so much Pak sudah main-main ke studio kita ngobrol-ngobrol. Mungkin boleh perkenalan dulu ke teman-teman Jalin Besti sambil ceritakan nih pengalaman Pak Mirza di industri financial service ini seperti apa sih Pak? Teman-teman Jalin Besti pengen kenal lebih dekat nih dengan Pak Mirza. Halo teman-teman Jalin Besti, salam kenal. Nama saya Ahmad Mirza Alif Syahril. Background saya programmer Pak dulu Pak. Oh, sih. Jadi orang IT Pak, kejebak di industri bisnis sekarang. Oke. Dari IT ya Pak. Dari IT ke industri bisnis. Jadi saya memulai karir profesional saya itu di tahun 2012 sebagai programmer. Waktu itu lanjut Pak di tahun 2020 saya menjadi CTO di Bima Sakti Group. I see. Dan ya sampai hari ini saya sama owner diberikan kepercayaan untuk memegang beberapa lini bisnis perusahaan. Beliau salah satunya WinPay ini. Seperti itu. Sekali. Nah, kesibukannya apa lagi sih Pak selain di kantor gitu, mungkin ada hobi-hobi atau apa gitu Pak? Hobi secara spesifik saya tidak punya hobi. Jadi kesibukan saya kalau biasanya weekend itu saya ngisi seminar biasanya ke teman-teman mahasiswa. Event saya terakhir kemarin tuh di Surabaya kolaborasi sama teman-teman Job Street di situ. Nah, kita kumpulin mahasiswa-mahasiswa di Jawa Timur di Surabaya. Kita kasih on board bagaimana dunia industri, terutama pengalaman saya di fintech ya, agar mereka itu cukup engage bagaimana dunia industri itu berjalan saat ini. Seperti itu. Memberikan edukasi juga ke teman-teman mahasiswa terkait dunia kerja gitu ya Pak. Betul banget. Menarik sekali, luar biasa. Nah mungkin kita langsung masuk ke topik utama ya Pak. Mungkin WinPay. Nah mungkin teman-teman Jalin Besti masih kurang familiar. Mungkin boleh diceritakan nih WinPay itu apa dan bagaimana sih Pak sejarah berdirinya atau terbentuknya WinPay itu dari awal sampai sekarang gitu Pak? Kalau sejarah akan cukup panjang sebenarnya. Saya akan narik mundur ke belakang. WinPay ini salah satu produk dari Bima Sakti Group. Jadi Bima Sakti Group sendiri itu saya akan startnya di tahun 2009 Pak. 2009, Waktu itu kita bisnisnya tuh PPOB Pak, payment agent di situ. Payment agent. Ya kita termasuk salah satu pionir payment agent di Indonesia waktu itu tahun 2009. Nah, kita shifting dari payment agent ke payment switching di tahun 2013, Pak. Di situ, payment switching. Nah, Jalin juga kebetulan partner kami juga di payment switching Raja Biller. Betul, Pak. Nah, itu 2014 karena ada banyak sekali kebutuhan untuk mengonlinekan layanan PPOB ini. Jadi kami ketok pintu satu-satu ke PDAM, ke beberapa service yang belum online untuk join ke kami. Nah, kami distribute itu ke corporate yang membutuhkan layanan payment. Nah, itu pembayaran tadi ya, biller gitu mungkin ya Pak ya? Betul sekali. PDAM, PLN dan macam-macam banyak sekali produknya di payment seperti itu. Itu 2014, lalu 2016 kita izin untuk layanan dompet digital. Uang elektronik ya di situ. Jadi waktu itu kita minta izin ke Bank Indonesia, kita dapat license. Nama brandnya adalah Speedcash waktu itu. Nah, WinPay ini ketidaksengajaan brand Pak, produk muncul. Wah menarik nih. Nah, di beberapa bisnis kami, kita membutuhkan layanan untuk pembayaran, payment gateway, seperti itu. Di portal-portal website. Jadi kami memiliki beberapa website kayak jadipergi.com, ada beberapa website OTA dan sebagainya. Nah, kita melihat
diregulasi, wah ini selain dompet digital butuh layanan payment gateway. Nah akhirnya kami ngurus waktu itu ke Bank Indonesia. Nah di WinPay sendiri memang di awal kita tujukan untuk ekosistem bisnis yang ada di Bima Sakti. Bima sebenarnya. Sakti, meleverage ekosistem bisnis ada di dalamnya. Nah kebutuhan dari partner-partner yang kami lain tanya tuh, bisa nggak saya juga pakai layanan payment gateway-nya seperti itu. Nah itu berangkatnya dari itu ya, Pak. Jadi diperluas selain dari ekosistem terus diperluas buat lini bisnis lainnya. Iya, lini bisnis lainnya, betul seperti itu. Nah itu yang dilakukan di WinPay di tahun-tahun 2018 dan saat ini kalau di WinPay setelah pandemi ini permintaan itu naik luar biasa tinggi Pak, demand-nya naik. Akhirnya kita buka kantor cabang di Jakarta. Ya, di Jakarta. Di mana Pak di Jakartanya? Di MT Haryono Pak. MT Haryono Square di situ. Nah itu permintaan banyak, tapi klien kami masih banyak di luar Jabodetabek Pak. Jabodetabek. Selindo ada Pak, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada Pak. Seluruh Indonesia ada. Nah menarik sekali Pak cerita tentang WinPay dari awal berdiri sampai sekarang gitu ya. Nah mungkin saya mau mundur sedikit nih Pak. Mungkin bagi teman-teman Jalin Besti yang belum paham banget mengenai payment gateway, mungkin boleh dijelaskan secara singkat payment gateway itu sebenarnya apa sih Pak? Layanan seperti apa gitu, dan juga mungkin sekalian diceritakan ke teman-teman Jalin Besti yang membedakan teman-teman WinPay dengan payment gateway lain itu seperti apa sih Pak? Mungkin boleh diceritakan ke teman-teman Jalin Besti Pak. Oke, saya coba pakai bahasa yang awam sederhana aja ya layanan payment gateway ini. Kalau layanan payment gateway ini sebenarnya layanan untuk penerimaan pembayaran Pak, atau saya sebutnya cash collection. Cash collection. Jadi kita menyediakan beberapa jalur cash collection, mulai dari jalur virtual account itu lewat bank transfer. Yang kedua melalui channel modern retail, Indomart, Alfamart di situ. Nah itu channel untuk orang-orang yang masih suka dengan duit cash di situ. Dan yang ketiga itu channel yang paling populer saat ini melalui KRIS. Nah, biasa. Itu fasilitas utama dari payment gateway secara bahasa gampang di situ. Jadi menyediakan fasilitas buat pembayaran lah ya Pak ya. Betul sekali. Lalu tadi pembedanya dengan PG atau payment gateway lain itu seperti apa WinPay ini Pak? Nah, menarik nih. Kalau kita ngomong payment gateway itu tidak bisa banyak bergerak seperti bisnis PPOB Pak. Kalau bisnis PPOB produknya ada ratusan, pricingnya ada ratusan dan banyak banget. Tapi kalau payment gateway ini sangat minim sekali dari sisi produk, paling ya kita ngomongnya settlement dan sebagainya. Maka kita harus create value yang lain. Di WinPay value pertama yang kita deliver adalah kita tailored service. Layanannya fully custom. Fully customized. Di situ. Luar biasa. Nah, ini biasanya digunakan di teman-teman government. Government. Luar biasa. Nah, kita harus solusikan A sampai Z mereka. Jadi kita nggak bisa cuman hadir dengan layanan payment gateway saja. Tapi kita mesti mulai dari apa masalahnya mereka, pain problemnya dulu. Bukan fungsi dari payment gateway, tapi pain problemnya dulu. Itu di situ. Nah, itu salah satu value yang di-deliver di WinPay agar kita tidak melakukan overpricing seperti itu. Karena kita sangat menghindari overpricing di industri payment gateway ini. Terus yang kedua, value yang kita deliver, kita punya SLA untuk penanganan masalah itu kurang dari 1 jam, Pak. Luar biasa. Jadi salah satu breakthrough yang dilakukan teman-teman, kita tidak bikin portal tiket, kita tidak bikin portal email di situ, tapi kita bikin grup WhatsApp langsung dengan merchant, Pak. Di situ tim operation, tim IT, tim bisnis semua kita punya spesifik function ya di situ ya. Kita kumpulin semua dengan merchant. Jadi ketika ada isu itu problem solvingnya bisa langsung di situ. Langsung ditangani saat itu juga. Betul. Gitu ya. Luar biasa. SLA 1 jam tuh Pak. Kurang dari 1 jam. Nah kita juga ada dedicated support buat mereka, either tim IT maupun tim operation itu 24/7 Pak. 24 jam 7 hari termasuk lebaran nanti ya. Iya, tetap standby Pak di situ. Nah, itu services yang kita berikan ke merchant, 2 value itu yang menjadi mungkin pembeda dari WinPay seperti itu. WinPay dengan PG lainnya ya. Menarik sekali. Nah, ngomong-ngomong soal merchant gitu Pak. Nah, segmentasi merchantnya dari WinPay itu seperti apa ya Pak? Apa aja sih merchant-merchant yang dikelola oleh teman-teman WinPay Pak? Oke, saya akan mulai dari yang paling banyak dulu ya. Yang pertama kita ada segmen itu segmen merchant government. Segmen merchant government. Di segmen merchant government ini kita saya sebutkan tadi kita fully custom ya layanannya ya.
Kita nggak cuman berikan PG tapi juga front end sampai ke back end-nya juga di situ. Satu paket lengkap ya, gitu. Paket lengkap di situ. Contoh kemarin dengan teman-teman Kemenak ya di situ kita berikan front end-nya payment gateway, kita juga punya izin untuk MPN G3, Pak. Jadi penerimaan dari negara kita terima dari PG terus kita salurkan lewat MPN G3 seperti itu. Penyaluran bansos ya atau penerimaan negara bukan pajak. PNBP di situ. Nah, ini salah satu yang kita lakukan. Nah, kita di teman-teman PDAM daerah, kita selain mengonlinekan sistemnya juga, kita buatkan juga portal mereka di website untuk bisa membayar lewat payment gateway. Jadi pelanggannya mereka bisa langsung bayar di website seperti itu. Nah, itu segmen pertama di arah government ya di situ. Segmen kedua kita itu di corporate. Nah, pendekatan kita kalau corporate itu ngomongnya nomor 1 SLE, Pak, di situ. Pasti lah, Pak. Pasti ya. SLE ya di situ. Nah, kita segmen itu kita tembak dengan layanan, Pak, di situ. Kita berikan services terbaik buat teman-teman corporate agar nyaman dengan WinPay seperti itu. Kita nggak terlalu birokratif, Pak. Harus create tiket lah, email dan sebagainya enggak, tapi kita usahakan mereka ya berhubungannya dengan human, dengan manusia. Itu bisa bikin lebih nyaman buat mereka. Yang ketiga, segmen startup, Pak. Nah, kalau startup ini kan maunya cepat, Pak. Di situ. Semua serba cepat. Kalau bisa kurang dari 24 jam udah live layanan kan kayak gitu, Pak. Betul, jadi kita serving mereka itu dengan layanan istilahnya microset untuk check out. Jadi embed langsung di layanannya API mereka. API base gitu ya, Pak ya. API base tapi sangat simpel sekali, sangat sederhana. Mereka tinggal connect satu kali, seluruh layanan udah masuk di situ. Sudah semua tersedia. Nah, itu paling cepat pengerjaannya itu dari teman-teman kemarin itu kurang dari 3 hari, Pak. 3 hari teman-teman Jalan Besti. Nah, startup itu di situ, Pak. Dia kan mesti agile di situ. Nah, terakhir kita di tahun ini luncurin produk namanya WinPay Link, Pak. Itu untuk retailer. Retailer. Jadi yang seller-seller online jualan di sosial media. Nah, mereka kita berikan fasilitas WinPay Link di situ. Pelanggan bisa langsung klik link di situ, pilih pembayaran, dana langsung masuk ke sellernya di situ. Ini untuk segmen retailer seperti itu. Luar biasa beragam ya maksudnya segmentasinya. Menarik sekali, betul. Nah, masih ngomongin soal merchant, Pak. Ada datanya nggak sih di teman-teman WinPay itu merchant-merchantnya itu dominannya tuh di wilayah mana sih, Pak, sebenarnya? Apakah selindo dari Sabang sampai Merauke gitu, Pak? Atau mungkin ada terkonsentrasi di suatu daerah tertentu mungkin, Pak? Kalau ngomong merchant ya, saya bisa bilang merchant kami sudah seluruh Indonesia, tapi ada tapinya nih. 80% itu di luar Jabodetabek, Pak. Di luar Jabodetabek. I see. Jadi karena pendekatan kami kan base-nya di PPOB, Pak. PPOB itu betul-betul tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke di situ, Pak. Nah, kita bantu mereka untuk online-kan sistem pembayarannya mereka, payment gateway-nya mereka. Nah, itu ada yang di kota-kota tier 3, Pak. Magetan, ada di Medion, ada di Padang, Pak, di situ. Nah, ini mereka itu segmen green yang balik lagi, Pak, ke value kita. Itu mereka bisa di touch-nya itu tidak hanya layanan payment gateway, tapi kita mesti datang ngobrol sama mereka mulai dari solusinya mereka seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan di awal-awal tahun WinPay, karena kita startingnya dari PPOB ya kita startnya ke merchant-merchant itu. Jadi saya bisa bilang kalau talk by data 80% lebih masih di luar Jabodetabek. Nah, ini kita baru aja tahun ini masuk ke Jabodetabek. Jadi dari luar dulu baru masuk ke Jabodetabek. Di luar dulu, Pak. Lusukan dulu ya ke daerah-daerah. Luar biasa. Nah, terus fitur-fitur yang paling dominan ini digunakan oleh merchant-merchant atau user-user WinPay itu fitur apa sih, Pak? Kalau kita ngomong fitur berarti channel, Pak, ya. Channel pembayaran. Channel pembayaran tidak bisa dipungkiri nomor 1 itu Kris, Pak. Kris itu menjadi top channel. Kalau dulu sebelum ada Kris, virtual account, Pak. VA ya? Virtual account. Itu top 1, tapi sekarang udah digeser dan sangat jauh dengan Kris. Tapi memang Kris ini salah satu game changer di layanan payment gateway. Berarti pengguna Krisnya pun luar biasa banyak ya, Pak ya? Luar biasa banyak dan sangat beragam sekali use case-nya. I see. Nah, mungkin boleh di-share sedikit use case yang tadi Pak Mirza ceritakan dan juga mungkin insight-insight menarik terkait transaksi Kris dan juga mungkin behavior dari pengguna layanan Kris di WinPay itu seperti apa sih, Pak? Boleh diceritain nggak, Pak? Saya cerita satu use case menarik aja ya. Jadi di Surabaya itu ada jalan protokol namanya Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani. Nah, kalau kita mau ke kantor itu kan mesti lewat U-turn, Pak.
Nah itu saya sering tuh nggak bawa uang receh, nggak bisa ngasih Pak Oga, Pak. Oh, I see. Nah, saya kepikiran tuh, saya tim. Tuh coba deh, U-turn itu Pak Oga kasih kris, Pak. Oke. Itu tahun kemarin viral, Pak, di Surabaya, Pak. Oh, oke. Waktu di foto, di TikTok, di IG, di posting. Wah, ini Pak Oga aja udah pakai kris nih. Pak Oga pakai kris. Iya. Oke. Nah, aku kan cross check tuh ke teman-teman. Coba dicek tuh rekeningnya mereka udah bener nggak pelimpahan dan sebagainya. Ternyata kan waktu di onboard sama teman-teman Pak Oga itu mereka belum punya rekening, Pak, di situ. Kita bantu bikin rekening. Dan ketika kita datang 4 hari itu udah kekumpul lebih dari 3 juta, Pak. Gara-gara viral, Pak. Oke. Videonya viral tuh kan. Orang lihat di TikTok kan keluar QR-nya, Pak. Iya. Orang iseng scan di situ, Pak. Oh, I see. Seperti itu. I see. Jadi Kris itu bener game changer ya teman-teman Jalin Besti. Totally game changer. Kris itu totally game changer. Di use case apapun itu sangat masuk sekali. Bahkan sampai use case tadi Pak Oga dalam 3 hari bisa menembus 4 juta, Pak. 4 juta. Ya karena viral ya, videonya karena viral ya. di TikTok, di Instagram viral, orang lihat di online dia iseng-iseng aja scan. Saya lihat nominalnya juga gede-gede, Pak, ada yang 25.000, 20.000 scan kayak gitu. Trafficnya. Merubah pola ya Pak, pembayaran juga gitu ya. Nah, oke, ngomong-ngomong soal pembayaran gitu kan Pak, maksudnya kan WinPay juga kan mungkin udah banyak merchant-nya, pengguna-pengguna, tadi segmentasinya juga unik juga. Nah, dari sisi keamanannya nih Pak, bagaimana cara teman-teman WinPay mengatasi lonjakan transaksi yang notabene kan sebentar lagi kita mau lebaran gitu Pak, di bulan Ramadan ini. Gimana cara teman-teman WinPay mengatasi keamanan juga, lonjakan transaksi juga, dan mungkin sekarang juga lagi marak terkait kebocoran data, cybercrime dan lain-lain gitu. Mungkin boleh cerita ke teman-teman Jalin Besti, Pak. Kita jadi agak serius nih kalau ngomong keamanan data dan traffic transaksi ya. Saya akan bahas dulu di traffic transaksi. Jadi teknologi yang ada di WinPay di belakang itu sudah melakukan containerisasi, orkestrasi istilahnya itu kalau bahasa orang teknis itu Kubernetes. Di situ. Kubernetes. Jadi arsitektur kami itu akan scale up otomatis, berkembang otomatis sesuai demand di situ. Jadi kalau ada satu microservice, ini teknik banget ya. Saya basicnya teknik person. It's okay ya. Saya coba gambarkan dengan bahasa yang sederhana di situ ya. Ada satu services dia butuh satu let's say 4 GB memori atau 2 core CPU. Ketika traffic high dia kan otomatis scale up, Pak. Otomatis scale up dan itu kita unlimited scale up di situ. Kalau demand-nya udah turun dia akan otomatis mengecil, Pak. Dari situ menyesuaikan seperti itu. Nah, ini teknologi yang ada di WinPay dan mungkin teman-teman startup pasti juga pakai teknologi container seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna-penggunanya. Betul, traffic. Nah, kalau ngomong keamanan data, Pak, kita sangat concern di keamanan data. Kita adaptasi PCI DSS di situ, compliance kita untuk penyimpanan data pribadi di situ, data card dia di situ. Nah, itu yang kita implementasi ke compliance di internal kita. Jadi kalau keamanan data sendiri kita betul-betul serius menggarap keamanan data karena ya tahulah payment gateway itu sangat banyak sekali data sensitif yang harus disimpan di sistem kita. Harus dijaga juga dari situ. Nah, ini jadi satu hal yang sangat serius concern di WinPay terkait dengan keamanan data, apalagi undang-undang PDP kan sudah ada Pak di situ, Pak. Nah, ini kita jadi termotivasi untuk terus concern di keamanan data. Kecepatan penting, keamanan tetap nomor satu. Wah, luar biasa sekali ya, sistemnya sudah canggih, tadi auto scale up dan lain-lainnya, terus keamanan datanya juga sudah terbukti. Nah, terus Pak, ini saya juga dapat intel dari tim kreatif kita nih. Saya dengar kalau teman-teman WinPay itu juga bekerja sama dengan BPR ya Pak, atau Bank Perkreditan Rakyat gitu, yang khususnya di Pulau Jawa ini gitu ya Pak, Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain-lain. Nah, gimana sih WinPay dan juga BPR tersebut itu bisa bersinergi dan juga meningkatkan tentunya inklusi keuangan ya, tentunya di daerah-daerah untuk masyarakat pedesaan gitu Pak. Mungkin boleh cerita ke teman-teman Jalin Besti, Pak. Di teman-teman BPR ini use case-nya juga cukup menarik ya, karena partner dari BPR ini rata-rata orang-orang yang inklusi keuangannya itu masih belum terlalu tinggi kayak gitu. Ya, kita bantu teman-teman BPR ini untuk bisa memberikan akses keuangan bisa lebih luas lagi. Contoh seperti ini, kita biasanya connect dengan teman-teman BPR lewat core banking sistem mereka. Mereka yang biasanya bayar repayment cicilan ke BPR itu harus datang ke kantor BPR. Sekarang enggak, Pak. Dia udah ke
minimarket di sekitarnya yang terdekat itu mereka bisa bayar langsung lewat situ. Channelnya tadi di situ. Dan itu kita juga sinergi dengan agen Fastpay kita, Pak. Agen Fastpay kita tuh ada 525.000 titik di seluruh Indonesia. 60% berada di luar Jawa, Pak. 60% berada di luar Jawa. Nah, ketika mereka nggak ketemu modern store, mereka larinya ke agen-agen loket kami, Pak. Di situ. Tersebar juga. Jadi channelnya selain yang tadi modern, ada juga yang agen-agen juga, Pak ya. Kita berbicara unbanked people ya di sini. Nah, mereka harus datang ke BPR itu jauh, Pak. Jauh ya. betul. Ketemu satu modern minimarket itu juga sangat jarang sekali kayak gitu. Nah, kita berikan aksesnya biar lebih dekat dan biar lebih ekonomis, murah juga buat teman-teman BPR di situ. Dan itu sangat membantu dan saat ini sudah ada lebih dari 50 BPR, Pak, di Indonesia dan masih sangat growth sekali karena word of mouth itu, Pak. I see. Layanannya seperti itu. Ya, sehingga inklusinya pun terbentuk gitu, Pak. Ya tadi ya agen-agen kan pasti ya benar kata Pak Mirza tadi, orang di daerah pedesaan mungkin lebih mengenal ini warungnya Bu Imas yang mana sih gitu daripada BPR ini di mana gitu. Betul banget. I see. Nah, menarik sekali, Pak. Nah, Pak Mirza mungkin boleh cerita nggak sih ke teman-teman Jalin Besti, inovasi apa nih yang dilakukan oleh teman-teman WinPay supaya bisa tetap keep up di industri ini dan juga mungkin di zamannya serba canggih gini tuh, Pak, dan sekaligus bisa menarik merchant-merchant dalam menggunakan layanan teman-teman WinPay. Mungkin boleh diceritakan, Pak? Oke. Inovasi di WinPay selain dari custom layanan yang kita bawa, itu value itu akan terus kita bawa pelayanan ke sisi merchant. Kita juga mengembangkan ekosistem bisnis, Pak, di Bima Sakti. Nah, ini jadi satu diferensiator di WinPay dibandingkan di teman-teman biji lain. Kita punya ekosistem bisnis yang pertama di payment agent Fastpay yang tadi saya cerita. Kita punya 525.000 titik di seluruh Indonesia. Nah, ini bisa digunakan untuk jalur penerimaan uang di situ, jalur cash in di situ. Cash in terutama orang-orang yang unbanked people, bayarnya pakai tunai seperti itu. Uang cash yang masih tunai, betul. Dan itu masih banyak banget, Pak. Banyak banget di luar Jawa, masih banyak banget yang seperti itu. Terus ini yang kita kembangkan sekarang itu di layanan ojek online. Kita starting di Jogja, Pak. Namanya Jogja Kita. Luar di situ. Biasa. Karena dari Bima Sakti sendiri kita punya belief bahwa selama ini kita hanya ngurusin perpindahan data dan perpindahan dana saja, Pak. Data dan dana. Nah, kita mesti melangkah lebih jauh lagi ke perpindahan barang dan orang, Pak. Barang dan orang. I see. Nah, ini adanya itu di beberapa industri e-commerce dan ride-hailing di situ. Ride-hailing. Oke. Nah, menarik tuh, Pak, soal ojek online. Mungkin boleh diceritakan lebih lanjut ojek online yang kayak sekarang ada di market saat ini gitu, Pak. Kita niche, Pak. Jadi kita pendekatannya itu ojek online lokal. Namanya juga Jogja Kita, Pak, ya. Di situ ya, Jogja Kita. Jadi ojek online ini diinisiasi waktu lockdown pandemi. Waktu itu dari pemerintahan Jogja ada program Sibakul seperti itu, pemberian free ongkir ya. Jadi merchant-merchant yang dia itu butuh layanan ongkir itu diberikan subsidi, Pak. Karena waktu itu lockdown, Pak, ya posisinya. Nah, ternyata perkembangannya ini juga sampai hari ini masih sangat tinggi, Pak, dengan adanya program tersebut. UMKM terangkat seperti itu. Nah, mereka kan butuh services, Pak, terkait dengan kurir pengantaran. Nah, hadirlah layanan Jogja Kita itu di sana, Pak, kayak gitu. Luar biasa sekali. Nah, sambutan dari masyarakat Jogja juga antusiasmenya tinggi, Pak, di situ. Mereka bangga, wah, ada nih ojek online yang sendiri asli punya sendiri nih, punya Jogja kayak gitu. Nah, akhirnya growth-nya juga tinggi, Pak. Sampai saat ini kita baru punya 12.000 driver di area Jogja seperti itu. Baru di Jogja aja, Pak? Baru di Jogja aja. Nah, ini kita prototipe di tahun kemarin di Surabaya, Malang dan sekitarnya itu dengan brand ini harapan kami target kami nasional, Pak, ya, dengan brand Aku Cinta Indonesia Aci. Ojolnya itu seperti itu. Menarik. Nah, ini salah satu bentuk kami untuk stay relevan dengan perkembangan industri saat ini. Jadi kami tidak hanya bisa mengandalkan dana dan data saja, tapi ya di ekosistem yang lain kita harus growth juga di Bima Sakti Group seperti itu. Menarik, Pak. Nah, mungkin ada nggak sih promo-promo atau program-program yang mungkin dijalankan sama teman-teman WinPay dalam waktu dekat nih, Pak? Mungkin boleh promo-promo ke teman-teman Jalin Besti. Wah, siap. Oke, teman-teman Jalin Besti, kita lagi ada promo di WinPay di berbagai macam segmen.
disburse 10.000 traffic gratis untuk teman-teman merchant. Wah. Ini kita lakukan sampai di Luar akhir biasa. April 2025. Wah, Nah, ini mantap. promo yang kita dorong Ya. ke teman-teman Jalin Besti dan merchant-merchant existing kami Yes. untuk bisa memberikan pelayanan ya, terutama traffic Ramadan ini tinggi banget, Pak. Tinggi ya, betul. Untuk transfer betul, dana. betul, Nah, betul. di situ kita sediakan transfer gratis untuk teman-teman agar ya bisa melayani klien customer-nya dia biar lebih enak lagi kayak gitu. Wah, Nah, ini luar salah satu biasa. promo yang diberikan WinPay. Wah, buat mantap, teman-teman merchant, mantap, kayak I gitu. see. Nah, mungkin terakhir Pak, ini kesan dan pesan terkait kolaborasi Jalin dan Bima Sakti atau mungkin WinPay itu seperti apa dan harapan ke depan untuk kolaborasi kita seperti apa sih, Pak? Oke, Jalin ini strategic partner ya buat tidak hanya WinPay tapi Bima Sakti Betul. Group. Kita sudah berkolaborasi lama sekali. Betul. Saya ingat masih ketemu Pak Reza di tebing Breksi waktu itu betul. launching Jogja kita di sana. Betul. Itu masih fase-fase awal sekali ya. Kris seperti itu. Masih betul. masyarakat belum kenal Kris dan sekarang sudah ada di game changer seperti Ya. itu. Dan saya kira Jalin ini luar biasa servicesnya buat kami. Saya terima kasih banyak. Sangat cepat sekali solusi yang diberikan, sangat relevan sekali dengan zaman yang ada sekarang. Dan saya kira kerjasama kita ke depan akan bisa lebih jauh lagi nih, Jalin dan WinPay dan Bima Sakti tentunya. Seperti luar itu. biasa. Oke, menarik sekali Pak. Terima kasih banyak nih insight-insightnya. Sama-sama. Kolaborasi kita juga ke depannya semoga semakin bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Amin. Sebagai penutup nih, mungkin boleh kasih pesan-pesan buat teman-teman Jalin Besti nih yang mungkin tertarik menggunakan layanan atau service-service dari teman-teman WinPay, Pak. Oke, buat teman-teman Jalin Besti yang lagi membangun startup, yang lagi berbisnis online, atau yang korporasinya lagi butuh untuk payment gateway, feel free untuk join di winpay.id. Di situ nanti akan di onboard sama tim kita dan kita akan solusikan A sampai Z problem yang ada di teman-teman. Wah, luar biasa. Thank you so much nih Pak Mirza. Sama-sama, sudah sharing-sharing ke teman-teman Jalin Besti, insight-nya luar biasa. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman Jalin Besti yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue mau ngingetin jangan lupa follow Instagram kita di @jalin.id dan juga follow Instagramnya teman-teman WinPay di @winpay Indonesia. Betul. Sekali lagi gue mau ucapin terima kasih. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Nextnya kita mau bahas apa lagi. Oke, gue Reza Orlando pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Reza atas waktunya.